وسلم ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد الغزالي وسيد شيخ الحبيب عبد الله بن أبي الحمد ثم إلى حضرة جميع معالف كتبنا وجميع شيخنا شيخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا محمد أرشد بشير وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه رحمهم الله ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب مبادئ فقه جزء أول شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kepada rekan-rekan PAB Tongyang yang saya muliakan, kita melanjutkan pengajian kitab Mabadi juz awal untuk melanjutkan pengajian yang kemarin. Pertama, yang kemarin saya ulas mulai dari fardunya wudhu ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambutnya kepala. Dan yang kelima, membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki. Dan yang terakhir, tartib. Untuk niatnya wudhu di juz awal ini yaitu nawaitu raf'al hadasil ashar fardalillahi ta'ala. Dan kelanjutannya apa saja yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu jalan 2. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, bersentuhannya kulit perempuan yang lain. Yang kelima, menyentuh kubul ataupun dubur dengan dalamnya telapak tangan. Terus selanjutnya yaitu siapa saja ataupun siapa sih yang dinamakan perempuan ajnabi ataupun perempuan yang lain. Di situ dijelaskan yaitu perempuan yang tidak haram dinikah ataupun boleh dinikah itu dinamakan perempuan lain. Sedangkan kalau perempuan mahram itu adalah perempuan yang haram dinikah. Haram dinikah dengan sebab nasab ataupun keturunan, tunggal nyusu ataupun mertua. Terus diwajibkan bagi kita setelah melaksanakan wudhu yaitu mempersiapkan pakaian kita yang suci, tempat kita suci dari najis dan menutup aurat, terus menghadap kiblat dan mengetahui masuknya waktu sholat. Itu yang kemarin ya. Sekarang kita mulai soal apa saja perkara-perkara yang najis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal man najasatu, ma iku opo ae, cara jelas nih, ma kuwi opo ae, ma iku opo, an najasatu utawi piro-piro barang kang najis ya. Apa saja perkara-perkara yang najis itu. Jadi untuk selain ini ya sampean kalau di Mabadi yang awal ini yang perlu kita ketahui dasarnya ya. Jadi untuk selain daripada ini berarti ya enggak najis. Engko lah pomon sampean enek pertanyaan yang lebih itu berarti keterangannya di atasnya.
Ya. Apa saja perkara-perkara najis itu? Jawab, hiya ad-damu wal qoihu wal qoihu wal khamru wal kalbu wal khinziru wal baulu wal ghaitu wal rausu. Itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9 perkara barang yang najis. Hiya utawi najasat, perkara-perkara yang najis itu iku adamu sing pertama getih, adamu di darah itu najis. Jadi sampean kadang-kadang nek wong Jawa neng sing tuku didih, kadang beleh sapi, membeleh wedhus didih diadai itu. Nah, itu najis ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau selama ini kita belum tahu, ya mungkin untuk ngaji malam ini kan sampai malah tahu. Jadi yang pertama iku adamu getih. Terus yang kedua yaitu wal qoihu lan nanah. Nanah bahasa Indonesia nih apa? Nanah. Ibang nanah ya. Jadi yang kedua nanah. Nanah itu juga najis ya, walaupun sampai udunan kok pelotot. Nah, terus itu mengenai pakaian Anda ataupun mengenai sarung Anda, nah, kayak gitu itu nggak boleh dipakai untuk sholat ya. Begitu pula dam tadi, adamu getih tadi. Jadi kayak pemone sampean terkena najis, terkena darah kayak gitu, pakaian Anda itu nggak boleh dipakai untuk sholat. Terus yang ketiga wal koiu lan utah-utahan. Utah-utahan ya bu, muka-mukaan, utah-utahan, ya utah-utahan, sama mutahan kan? Nah, itu utah-utahan itu najisnya, itu najis muntah, bahasa Indonesia angel, muntah-muntahan itu bisa. Semuanya paham ya, utah-utahan, jadi kita mabuk kayak gitu loh. Jadi mutah itu walaupun bukan mabuk loh ya, sama kadang kan lorong kan itu sih mutah-mutah. Nah itu utah-utahan itu najis ya. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat wal khomru. Nah, ini kadang orang nggak tahu khomer, minuman keras. Minuman keras itu najis ya. Selama ini sampean belum tahu, sekarang ngaji sampean boleh tahu. Jadi sebenarnya minuman itu najis. Ya ngombe lah. Kadang kan ada yang mempunyai keyakinan ngurungi jamu, nggak bisa, nggak bisa. Ngangetnya awak ben turunnya penak, nggak bisa. Yang lain masih banyak. Untuk menghangatkan badan yang halal itu masih banyak. Nggih awak ben penak yang halal masih banyak. Beda lagi kalau sampean itu punya penyakit yang sampean di dokter itu divonis penyakit Anda ini kalau sampean nggak minum khamr, yang lain nggak ada obatnya ataupun sampean mati. Nah, itu beda lagi. Jadi itu bisa dinamakan jamu ataupun obat. Cuman kalau hanya penelitian otak Anda itu nggak bisa dijadikan pedoman. Ya, wal khamru dan arak ataupun minuman keras itu najis. Terus yang selanjutnya wal kalbu, pakai kaf ya. Kal ora kol. Jadi kaf karo kop itu wal kalbu artinya asu, kire, anjing ya. Kalau pakai kof kol wal kolbu artinya hati. Hati-hati. Bahasa Indonesia kadang bingung nih. Kalbu artinya asu.
pakai kafe ini artinya di dalam kalbu itu keliru, di dalam kolbu yang benar, di dalam hati. Jadi yang kelima itu tadi yaitu wal kalbu dan anjing. Anjing itu najis. Terus kelanjutannya wal khinziru, curu. Wal khinziru lan curu, babi celeng. Wal khinziru celeng babi najis ya. Kelanjutannya wal baulu, kencing, air kencing. Wal baulu lan uyuh. Wal baulu lan uyuh. Hati-hati sampean kalau kencing pakai pakaian yang sampean pakai untuk sholat itu hati-hati, dijaga. Jadi untuk menjaga najisnya air kencing, kalau untuk pakaian yang nggih sholat hati-hati banget ya. Jadi di situ percikan air kencing itu membahayakan ya. Hati-hati. Wal baulu dan air kencing. Terus kelanjutannya perkara yang najis yang nomor 8 wal ghaitu lan taimu ya, tainya orang. Wal ghait itu tainya orang, tainya manusia. Kalau tainya hewan itu kelanjutannya warausu lan kotoran hewan, warausu lan teletong, telek, sama aja pokoknya. Kalau raus itu kotorannya hewan, kalau hoid itu kotorannya manusia ya. Tai itu najis. Begitu pula tai kewan ya, tai kucing, tai sapi, tai wedhus, tai najis. Tai kucing ya, tai kucing wong dolanan, tai curu, tai cicak padha ya. Tidak hati-hati ya. Tuh, jadi jumlahnya perkara-perkara yang najis itu tadi ada 9 ya, dipahami. Darah, nanah, muntahan, minuman keras, anjing, babi, air kencing, kotoran manusia, dan kotoran hewan yang terakhir. Bisa dipahami ya. Lanjut. Soal mal auratu, apa saja yang dinamakan dengan aurat? Maiku apa al auratu utawi kamaran aurat? Jawab auratu rajul ma baina surah war rukbah, wa auratul mar'ah jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Jawab auratul rajuli utawi aurate wong lanang, auratnya lelaki, auratnya seorang lelaki itu mulai dari apa sampai apa. Ikuma perkara ataupun barang ataupun sesuatu baina surati kang tetep ing dalam antarane udel, surrahi udel, warubati lan dengkul. Rukbah itu dengkul ya. Jadi sesuatu yang berada di antara pusar sampai lutut. Lutut, dengkulnya lutut ya. Lutut. Jadi mulai udel sampai teko lutut itu auratnya lelaki. Jadi kabeh yo, kabeh muter orang kok udel tok ngene ora udel tok karo dengkul tok ya ora. Dadi baina di situ nggih. Baina itu di antara udel sampai teko dengkul kabeh. Itu auratnya lelaki. Sedangkan wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon, auratnya perempuan iku jami'u badaniha, semua badannya mar'ah, semua badannya perempuan, illal wajha wal kafaini, kecuali wajah dan
dua telapak tangan. Di auratnya perempuan itu semua badannya terkecuali wajah dan dua telapak tangannya. Kakinya ya aurat itu. Apa meneh pupune tambah nemen. Apa meneh dhuwure pupu wis tambah nemen. Di aurat. Kabeh kecuali wajah dan telapak tangan. Bisa dipaham ya auratnya, aurat kita. Terus kelanjutannya ini untuk kita mengetahui kapan waktu-waktunya sholat. Jadi kita untuk melaksanakan sholat itu harus ma'rifatu dukhulil wakti sing ini kayak. Jadi arek sholat itu kita harus tahu masuknya waktu, manjingnya waktu. Wa ma'rifatu dukhulil wakti, dan kita harus tahu masuknya waktu niki wis manjing apa kayak gitu. Nah ini sekarang kapan saja waktunya sholat 5 waktu itu. Soal mata waktu subahi, mata iku ing dalam kapan sih waktu subahi utawi waktunya sholat subuh. Waktunya sholat subuh itu mulai dari kapan sampai kapan, artinya sampai ben paham. Jawab, min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Di waktunya sholat subuh iku min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar shadiq. Awit metune fajar shadiq. Fajar itu ada dua, jadi yang fajar shadiq, ada fajar kadzib ya. Kalau fajar shadiq itu terangnya itu menyilang ya. Jadi padangnya ini nyilang dunyo ini. Sengingine nang kono berarti padangnya ini ya. Kalau fajar kadzib itu mujur gini, jadi padangnya itu nyentrong. Jadi yang kita pakai itu fajar shadiq, yang fajar padangnya ini nyelot. Enggak. Kalau fajar kadzib itu padang gini yo, tapi kono karo kono itu petang. Itu fajar bikinan setan ya. Makanya kalau fajar kadzib itu berarti belum masuk sholat, belum masuk waktu sholat ya. Belum masuk waktu sholat. Nah kemarin ada yang tanya, kalau waktunya belum sholat, belum manjing, mau kurang 10 menit ataupun 20 menit di CIP ya, nggak bisa ya kayak gitu, itu sama dengan itu. Jadi urung manjing sampean sholat karo wis entek ini podo nggak oleh ya. Urung mancing kok sampean sholat ya ora oleh, harus sudah masuk waktu. Makanya di sini waktunya sholat subuh itu mulai dari terbitnya fajar. Sing fajar itu jenenge fajar shadiq, sing fajar beneran ya. Fajar beneran itu nyilang membentang dunia padangnya. Ya ora percaya saya sholat pas terang kayak delok. Jadi biasanya kalau fajar kadzib itu biasanya kurang dari 1/4 jam ataupun kurang setengah jam itu wis padang. Fajar bikinan setan itu urung manjing asli. Jadi pomo saiki manjingnya jam 5 punjul seperempat, kuwi jam 5 kurang seperempat mau wis padang langit. Cuman padangnya mujur gini ya. Dan kanan kiri sana itu masih gelap, itu belum fajar itu namanya ya. Tuh tadi masuknya waktu sholat subuh dimulai dari itu, dari terbitnya fajar shadiq sampai ila tulu'is syamsi, tumeka maring metune srengenge.
Bisa dipaham toh. Jadi mulainya terbitnya fajar, habisnya itu terbitnya matahari tuh. Dan ini bedanya ya. Bedanya terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari itu beda ya. Nek terbitnya matahari alias habisnya waktu subuh itu walaupun kelihatan sedikit matahari itu udah hilang. Maksudnya udah habis. Waktu subuh udah habis. Walaupun pemene nengetan kok mataharinya sekitar titik gitu ya, seret abang ini itu udah habis. Beda lagi kalau terbenamnya matahari maghrib, waktu maghrib ya. Kalau terbenamnya waktu maghrib itu matahari harus ndelep kabeh. Jadi nggak boleh sengeng separuh sama nus maghrib, nggak boleh. Ya. Matahari harus benar-benar udah ndelep kabeh itu baru masuk maghrib. Ojo sampean delok sengenge kayak sengenge wis ndelep separuh, buka nggak bisa. Ya. Jadi kalau maghrib itu matahari benar-benar wis ndelep. Cuman kalau habisnya waktu subuh itu walaupun gur ketok titik itu udah habis waktu subuh ya. Udah habis. Itu udah dinamakan terbit. Kalau tenggelam, kalau belum semua itu belum dinamakan terbenam. Kayak gitu. Ya. Hati-hati sampai gua kadang subuh sampai judulnya sengenge. Nah, judul sengenge ini maksudnya sengenge judul titik apa judul separuh apa judul kabeh. Kadang kan ada yang bertanya kayak gitu. Walaupun masih sedikit judulnya itu udah dinamakan terbit. Cuman kalau tenggelam, kalau belum semua itu belum dinamakan tenggelam. Ya, paham ya? Terus kelanjutannya soal mata waktu zuhri. Mata itu yang dalam kapan waktu zuhri utawi waktu dia sholat zuhur. Kita masuk waktu sholat zuhur ya. Jawab min zawalis samsi ila ayazida dhillu kulli syai'in an mislihi. Jadi waktunya sholat zuhur itu min zawalis samsi, awet saking lingsire srengenge, mulai matahari tergelincir ke arah barat. Sampai ukur aja dunia memulai kok kayak paruh 50% areal kulon 50% areal etan. Nah berarti apabila matahari itu udah tergelincir ke arah barat itu berarti udah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Ila ayazida dhillu kulli syai'in an mislihi. Ila ayazida tumeka yento tambah apa dhillu kulli syai'in ayang-ayangnya saben-saben suwiji an mislihi saking padane sek. Habisnya waktu zuhur itu sampai sesuatu, bayang-bayangnya sesuatu itu menyamai dengan sesuatu tersebut. Bisa paham ya rasanya? Seumpama sampai ngedekne barang, ayang-ayangnya iki karo barangnya sing kok dekne iki sampai padha iki wis entek tuh. Ya. Pemene dawane pemene sampean ngedekne sak meter ya. Ya. Berarti kalau ayang-ayang iki wis padha karo barang iki wis semeter kuwi berarti waktu zuhur wis entek. Nek ayang-ayang iki wis luweh dawa karo barang iki berarti udah masuk waktu asar. Ya. Kita ini pemene nek matahari nek kene rada angel sih masalahnya matahari nang kene iki enggak nyigar dunyo. Sini itu enggak kelewatan khatulistiwa. Kalau di Indonesia matahari kan benar-benar di atas kita. Ya. Masalahnya Indonesia itu kan diliwati khatulistiwa, bahasa Arab aslinya. Khatulistiwa itu aslinya bahasa Arab loh. Khotun wi artinya garis, istiwa itu lurus. Jadi garis lurus dunia.
Tapi ilate wong Indonesia tadi katulistiwa, aslinya khotun listiwa, garis tengah Indonesia, lagi ini nggak dilewati Taiwan. Sampean mumet ya ndelok ae Muslim Pro padha wis diteliti jelasnya kan. Yang bikin waktu sholat di Muslim Pro itu kan udah pakai teropong bintang, jadi matahari itu berada beberapa derajat itu udah dihitung. Jadi ya wis penak dhewe saiki wis canggih wis penak. Apa mene ora ning dunya ora ning apa jenenge jadwal sholat, terus ora ning jam. Nah, kita kan bisa lihat matahari kayak gitu. Ngomongnya sampean kok berada di tengah samudra, di situ sampean nggak nggawa jam, terus enak iki megur matahari, piye nek muruh waktu sholat, ya itu pakai matahari. Ya. Tuh ya, jadi waktu sholat zuhur itu mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat, walaupun sedikit ya, sampai bayang-bayangnya sesuatu itu sama dengan barangnya. Paham ya? Paham ya? Kelakuan aja. Terus masuk waktu asar. Kalau sudah habis waktu zuhur, berarti sudah masuk waktu asar. Mata waktu asri kapan waktunya sholat asar itu? Min khuruji waktu zuhri, mulai dari habisnya ataupun keluarnya waktu zuhur, ila hurubis syamsi tumeka maring surupe srengenge terbenamnya matahari. Jadi mulai waktu duhur kemang wis habis, berarti sudah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Sampai teko srengenge ataupun matahari terbenam kabeh. Sampai pomone matahari terbenam separuh, kok urung sholat ngasar, cepet-cepet aja. Mungkin cek separuh, cek bagian semenit, borong menit. Pomo sampai urung sholat tenan. Jadi engkau mau menebar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini baru gelap waktu maghrib. Jadi mulai dari habisnya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari itu waktu sholat ngasar. Sekarang waktunya sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib itu min hurubis syamsi, awet sangking surupe srengenge. Ya, jadi sholat ngasar mang habis alias matahari tenggelam, nah itu udah masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Ilahia bisyafaq, nah, tumeka surupe mego al ahmari kang abang, sampai mega merah. Bahasa wong Jawa candi olo apa dengarannya. Jadi matahari terbenam itu di daerah barat itu masih ada merah-merah kayak gitu. Nah, sampai merah-merah kayak hilang. Nah itu waktu maghrib itu sampai ngono. Jadi merah-merah yang ada di sebelah barat itu hilang, berarti udah habis waktu sholat maghrib. Ya, berarti kalau udah habis waktu sholat maghrib itu sudah masuk waktu sholat isya. Oke, lanjutannya. Mata waktu isya kapan waktunya sholat isya? Min hiya bisafaki al ahmar. Jadi awet sangking surupe ataupun ilange mego kang abang. Jadi apa? Mega merah. Mulai dari hilangnya mega merah di sebelah barat ila tulu'il fajri, sampai teko terbitnya fajar sodik. Jadi gabung teko waktu subuh. Ini waktu sholat sing dawa dhewe. Misale waktune dawa banget.
Jadi pompone ket mulai saiki ket jam 7 punjul piro isa. Jam itu pas banget. Saiki kan jam itu pas iki, Mas. Jam itu pas sampai teko sesuk isuk jam 5 punjul seperempat. Waktu sholat isya sampun meh 11 jam 10 jam ya 10 jam paling dawa dhewe sholat isya waktu. Jadi mulai jam 7 sampai teko sesuk isuk jam 5 itu tergantung waktunya ya. Kadang ya subuh, kadang kan jam 4 kadang subuh lah ning kene Taiwan. Tidak mesti. Jadi pokoknya yang penting kita lihat sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq udah terbit berarti waktu ngisak sudah habis. Baru masuk waktu sholat subuh. Pun habis itu waktu-waktunya sholat sampean udah tahu semua ya. Jadi eneng sing janggal ora sampean nangen-nangen dhisik. Ntar tanyanya ntar kalau udah habis. Nah pemain sing teko. Nah sing teko berarti paham kabeh alhamdulillah. Soal kelanjutannya madza yaf'alu man waqafa liyusolli ma utawi opo iku za perkara yaf'alu agawe sapa man wong waqafa kang ngadeg sapa man liyusolliya krana salat sapa man. Apa saja yang dikerjakan ya, apa saja yang dikerjakan seseorang ataupun apa sih yang disunahkan bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Ti wong saurunge sholat wis disunahne nglakoni iki. Apa sih? Apa sih yang perlu dilakukan? Apa sih yang perlu dilakukan bagi orang yang mau mendirikan sholat? Tuh. Jawab yu'adzinu summa yuqimu. Yang pertama yu'adzinu, azan sapa man. Summa yuqimu nuli iqamat sapa man. Jadi sebelum sholat kita disunahkan untuk azan kemudian iqamat. Ki walaupun sholat dhewe lho ya. Sampeyan aja tapi yo lek sholat dhewe aja banter-banter. Sampeyan sholat dhewe banter. Lagi orang yang jamaah ya bengok-bengoknya, dikira loro, sama dikira iki wong loro piye. Apa entek ubate. Jadi sunnah ya. Jadi azan dan iqamat itu sunnah ya. Hukumnya sunnah. Jadi sampean walaupun sholat dhewe, walaupun sholat jamaah itu disunahkan sebelum melaksanakan sholat yaitu azan dulu. Kemudian nek wis arep ngadeg salate baru iqamah. Nah, paham ya? Walaupun dhewe adzan ya oleh, cuman ya alon-alon ae. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cendek-cendek ngono ae, rasa tuwa-tuwa kesuwen. Ya, jadi dawa karo cendek padha ae hukume. Padha ae sampean entuk ganjaran. Padha. Sampeyan adzan welek oh ya bakal ganjaran ya. Suarane wae Allah Akbar Allah. Ya bakal oleh ganjaran. Karo sing suarane wae Akbar ya padha entuk ganjaran. Jadi sing suarane elek karo sing suarane apik ya. Ojo sing elek ojo anu. Aku kan adzan mau suaraku elek lho elek oh ya bakal oleh ganjaran adzan iki. Apik oh ya bakal oleh ganjaran. Penting ganjarane ora suaramu sing dinilai. Ngono Terus kelanjutannya mal azanu. Iki aku wis ngapal kabeh iki jelas. Masuk adzan ora apal. Apa Ramin?
Ma iku apa? Bagaimana lafadznya? Al adzanu utawi kang aran adzan. Jadi bagaimana lafadznya adzan? Huwa utawi lafadze adzan. Lafadze adzan Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Yo loro-loro to pas ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Wi lafate adzan. Artinya Allahu utawi Gusti Allah iku akbaru kang moho agung utawa zat kang moho agung. Allahu akbar, Allahu utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang moho agung. Allahu akbar artinya ngono ya. Jadi Allahu akbar, Allah maha besar artinya. Asyhadu alla ilaha illallah, kaya diinggahi asyhadu nyekseni sapa ingsun, ngiyakini sapa ingsun alla ilaha an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Harus dipegang ya. Sampeyan harus yakin, seyakin-yakinnya bersaksi di dalam hati dengan sepenuh-penuhnya keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, dan saya bersaksi pula dengan sebenar-benarnya kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo padha nglakoni salat, ngono artine. Hayya iki padha karo ayo. Yo salat, ya salat min. Hayya 'alas shalah, ayo padha nglakoni salat. Hayya 'alal falah, ayo padha golek kemenangan ya. Tadi keberuntungan, kemenangan padha ya. Kabejan. Jadi hayya 'alal falahi, mari kita menuju pada kemenangan. Ya, jadi keberuntungan ya kena ya, al-falah. Intinya kan di situ artinya al-falah itu kan keberuntungan, jenenge untung itu ya lebih daripada modal. Ya, jadi sholat sampean lek jamaah kuwi kan siji ganjarane. Nah nek jamaah siji. Nek dhewe kuwi ganjarane siji, tapi nek jamaah kan ganjarane 27. Dadi jenenge kuwi keberuntungan, untung. Lek kowe sampean salat dhewe untuk siji, nek salat jamaah kan oleh 27, jenenge kan untung. Ya, dadi untung. Hayya 'alal falah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah maha besar, tiada Tuhan terkecuali hanya Allah. Kelanjutannya soal mal iqamatu. Ma iku apa al iqamatu utawi kang aran iqamah. Bagaimana sih lafadznya iqamat? Sampeyan ben paham. Jadi lafadznya iqamat, jawab hiya utawi lafadz iqamah iku Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, siji-siji lah ya, dan mengan loro-loro. Kalau iqamah itu
satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sing zaman ra ngerti nang dhuwur mung sing ora nang. Qad qamatis shalah, qad qamat. Teman-teman para jumenenge benar-benar udah mau didirikan, benar-benar udah mau didirikan opo as-sholatu sholat. Jadi nek komat kuwi bar komat ya langsung adar, ya langsung sholat. Jadi benar-benar sholat ini udah mau didirikan. Kot komat, teman-teman wis parek jumenenge opo as-sholatu sholat. Kot komati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Padha ning dhuwur mang artine. Entek catatane. Masa sih dilumen. Terus lah. Kiramin. Iya. Adminnya. Kiramin. Kelanjutannya ini soal kam arkanus sholah, itu masih ada di catatan Anda. Kam arkanus sholah, kam iku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Sini. Ada berapa rukunnya sholat? Jadi semua pekerjaan itu ada rukun dan ada syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang dikerjakan di dalam melakukan sesuatu, itu jenenge rukun. Tapi kalau syarat itu mengerjakan sesuatu di luar pekerjaan sesuatu tersebut, ini syarat. Jadi awake dhewe mulai rukunnya sholat, berarti perkara yang harus dilakukan di dalam sholat. Rukun itu perkara yang dilakukan di dalamnya. Tuh. Kam arkanus sholati, kami kupiro arkanus sholati utawi piro-piro rukunnya sholat. Jawab, arkanus sholati arba'ata asyara. Arkanus sholati utawi piro-piro rukunnya sholat. Rukunnya sholat iku arba'ata asyara ono 14. Arba'atun ini papat, asyara ini 10, asarun 10. Arba'ata asyara papat karo 10 berarti 14. 14 itu apa? Al awalu utawi kang awal. Yang pertama iku al qiyamu lil qadir. Iku al qiyamu ngadeg berdiri. Jadi rukunnya sholat itu yang pertama berdiri, ngadeg. Tapi sapa sing wajib berdiri? Lil qadiri, kedue wong kang kuwasa ngadeg. Bagi orang yang mampu untuk berdiri, ya ngadeg. Ini yang dibahas sholat fardu loh ya. Jangan salah. Masalahnya kalau sholat sunnah, walaupun sampean mampu berdiri, ya, kalau sholat sunnah loh ya, walaupun sampean mampu berdiri, sampean sholat pakai duduk nggak masalah. Ya. Jadi sampean ojo bingung. Jadi kalau sholat wajib sampean bisa berdiri, ya harus sholat dengan berdiri. Itu sholat wajib. Cuman kalau sholat sunnah, walaupun sampean mampu untuk berdiri, kok sampean capek, pokoknya pas terawih untuk wolu, pokoknya dengkulmu wis wah, sholat karo linggo, nggak masalah. Ya, orang masalah. Jadi karo linggo sampean sholat sunnah nggak apa-apa pakai duduk. Walaupun sampean mampu pelayon melayu rono-rono, ya sampean sholat sunnah nggawe linggo nggak masalah. Cuman kalau sholat fardu itu rukunnya
Sampean kalau wajib jadi al-qiyamu lil qadir, berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Yang kedua asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat. Nek wis ngadeg terus niat. Ya, sampean niat salat apa, salat maghrib ya niat maghrib, salat ngasar ya niate ngasar. Isya, subuh begitu pula sama ya. Jadi ngadeg wis jejeg ngadege terus niat. Asalisu utawi kang kaping telu, rukunnya yang ketiga iku takbiratul ikhrami, maca takbiratul ikhram. Ya, maca takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram ya Allahu akbar wa usolli fardal maghribi salah satu rakaat mustaqbil berarti adaan makmuman mau sampean. Lillahi ta'ala Allahu akbar di sini nomor 3 ya. Allahu akbar udah takbiratul ihram. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 yang nomor 4. Bar Allahu akbar terus iku qiraatul Fatihah. Terus maca surat Fatihah. Maca surat Al-Fatihah. Sampai di sini sampai ada pertanyaan para Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Jadi tadi pertama berdiri niat takbiratul ihram terus maca Fatihah. Nah, sampai di sini sampean teko. Lah kabiro ndi kan ngono to sampean teko. Nah, kalau kabiro itu sunnah. Kabiro alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wi kabira jenenge doa iftitah, doa pembukaan. Yo nek ning wektu diwaca, ning nak reneng wektu. Maksudnya waktunya itu enggak nutut, kabirone enggak usah diwaca. Pemen sampean makmum. Imamnya wis teko lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Lah sampean dadak maca apa jenenge kabiro ya ketinggalan pesawat ya. Jadi kalau bagi makmum masbuk ataupun makmum yang ketinggalan, kuwi kabirone rasah diwaca. Sampean langsung maca bismillah terus alhamdulillahirabbil alamin sampai teko makmume ruko. Olehmu teko pira ya kuwi, sampean melu ruko. Ya. Ora usah kontek nih Fatihahmu. Penake salat jamaah ngono. Jadi kalau sampean itu membaca Fatihah orang entek, nggak habis, sampean nggak usah kok entek nih, ora usah kesusu, biar sampean oleh bismillah tok ora apa-apa. Jadi Fatihahnya itu udah ditanggung karo imam. Penake wong jamaah ngono kuwi. Cuman toko apa sawu ngatek jejeg konsentrasi sholli fardu bisa syarqat mustaqim makmuman itu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar langsung melok ruku ya. Paham tak? Ora usah sampean bar Allahu akbar kabira. Waduh, enggak usah. Jadi ilmunya itu ada. Nah ilmunya eneng ini semua itu ringan ya. Masalahnya lek jamaah kabuna amis pun tau kowe to min. Oh nek jadi Allahu akbar maca Fatihah maca bismillah rasa maca kabiro ya sampai nek mau masbuk tuh ya. Di doa iftitah ataupun kabiro itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kelanjutannya al-khamisu tawi kang kaping 5 yang nomor 5 rukunnya salat iku ar-ruku'u rukuk.
rukuk ya sing jengking ya. Apa nyedit teman jengking. Bahasanya nyedit ya. Sing nyedit ya itu bahasanya. Ginamu koron. Rukuk itu bahasa jenenge apa? Nyedit apa jengking? Jengking. Rukuk. Nah, jengking apa nyedit? Jengking. Ini rukuk. Jadi bar maca Fatihah, rukun yang selanjutnya yaitu rukuk ataupun jengking. Nyedit atau jengking? Jengking. Terus asadisu, rukun yang selanjutnya yang nomor 6 iku al-i'tidalu, i'tidal. Ngadeg nah kayak jejeg nah, bar rukuk terus ngadeg nah kayak sami Allah liman hamidah kan. I'tidal kayak jenenge rukuk apa jenenge sing maca sami Allah liman hamidah kayak jenenge i'tidal. Terus asabiu yang nomor 7 iku as-sujudu, sujud sing jengking. Iya teh. Jadi tuh jengking nggak sih sujud. Kowe jengking mau jadi nungging, sing nungging. Nah, kuwi jenenge sujud ya, sujud. Ambo. Kuwi nungging. Nyungsep nyoblok, ora nyungsep nyoblok. Ya sokai sujud. Pokoknya sujud ngono kae, jenenge karep jengking apa nyedit to piye mbuh wae. Ya jenenge sujud. Nah, itu rukun yang ke-7. Asaminu tapi kang kaping 8 yang nomor 8 iku al-julusu lungguh bainas sajdataini. Duduk ing dalem antarane sujud loro. Sing maca rabbighfirli warhamni wajburni Jadi duduk di antara dua sujud. Kan sujud pertama kan pas bareng ngadeg kuwi, sujud kedua. Nah, terus lingguhe kuwi jenenge julus baina sajdataini. Atasiku yang nomor 9. Atasi utawi kang kaping 9 iku at-tumakninatu fil kulli. Tumakninah fil kulli ing dalem saben-saben swiji. Jadi mulai dari rukuk ya. Mulai dari rukuk, i'tidal, sujud, terus julus baina sajdata ini itu harus ada tumakninahnya ya. Jadi tumakninah itu berhenti sebentar bihasbi tasbihataini ya. Jadi berhenti sebentar sekira kamu membaca 2 tasbih subhanallah subhanallah, sekira sampean maca sak suwine sampean omong subhanallah subhanallah jadi mandek dilut spasi jadi jenenge tumakninah ya. Jadi ora oleh kok enggak oleh, jadi harus ada berhentinya. Udah enak mandeknya dilut, kira-kira sampean omong subhanallah subhanallah sakmene Allahu akbar subhanallah subhanallah Allahu akbar subhanallah subhanallah, sekira sakmono kuwi suwine paling titik minimal sakmono kuwi ya. Ora oleh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar insyaallah. Kadang enak ngono kuwi ning ndi aku tau ning TV. Jadi orang yang tua ini naik belas, hati-hati. Sama ya, sama ini sholat sunnah dan sholat wajib sama, harus ada tumak ninahnya ya. Pokoknya dari mulai rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud itu harus ada tumak ninahnya. Terus al-ashiru, kelanjutannya yang nomor 10 iku al-julusu lungguh lit tasyahudil akhir. Jadi duduk tawaruk ya, duduk sing sikile siji dilebokne kuwi tahiyat akhir ya, sing sikile siji dilebokne. Nah tawaruk ya artinya bokong, warokun ini artinya bokong ya. Jadi duduk yang pakai pantat. Jadi kan sikile dilebokne ini sisih kan sing digelinggo kan pantat ya. Nah kuwi jenenge
Jadi duduk di tawaruk ya, warukun duduk lah sing tahiyat awal kayak jenenge udu julus li tawaruk ya anak jenenge lagi sing rukun yang ke-10 yaitu duduk karena tasahud akhir ataupun tahiyat akhir ya, duduk tahiyat akhir wi rukun. Jadi mulai dari sini sampai ya perlu tanya ini dan tahiyat awal itu kok ora tahiyat awal itu juga sunnah ya, perlu tahu sampai jadi yang rukun itu tahiyat akhir ya, tahiyat awal itu sunnah tapi sunnah abad, jadi sunnah yang apabila ditinggalkan sampeyan disunahkan lagi untuk mengganti sujud sahwi. Cuman sujud sahwi itu hukumnya juga sunnah. Jadi pomone ora kok gawe ya ora apa-apa. Udah ya, perlu dipahami. Jadi sampean pomone susu tenan, salat pomone waktune karek 2 menit pomone. Waktune wis arep entek. Enggak pakai tahiyat awal enggak masalah. Patang rakaat langsung langsung tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tak? Nah, jadi yang tergolong sunnah abad itu pertama tahiyat awal, yang kedua doa kunut. Ya, doa kunut ini juga sunnah abad. Jadi sampean nggak perlu pomone aku wong NU yang gawe sholat gawe doa kunut, sampean Muhammadiyah orang gawe doa kunut. Itu hukumnya kalau sampean tahu nggak masalah. Sampean lo wong NU orang gawe doa kunut ya masalah. Tuh, cuman kan kalau Imam Syafi'i itu menganjurkan. Jadi, nah Imam Syafi'i menganjurkan itu yang gawe doa kunut. Lek pomo lali ya diganti dengan sujud sahwi. Lek pomo lali neh terkadang aku dhewe ya tahu ya. Kadang wis doa kunute lali. Waduh, iku ganti sujud sahwi. Barang wis tahiyat akhir kae iki arep sujud sahwi lali pisan ya. Jadi bablas kabeh ya ora masalah. Ya tetap sah. Nah, panggah sah. Yang penting kita tahu apa jenenge status daripada gerak-gerik kita di dalam sholat itu kita tahu semua. Yang penting itu. Jadi mulai dari ngadeg pertama sampai toko salam akhir ya. Wis sampeyan kudune iki emang ya ngerti, emang seharusnya itu tahu iki sing tak lakoni iki hukumnya apa to? Oh, lek iki rukun, berarti iki wajib harus dilaksanakan. Oh, lek iki mek sunah, dadi lek pomone kesusu ya enggak perlu dipakai, enggak apa-apa. Oh, iki sunah tapi sunah sing dikuatkan. Lek lek pomone tertinggal berarti engko aku sunah neh mengganti dengan sujud sahwi kayak gitu. Tadi kita semua tahu gerak-gerik kita di dalam sholat itu statusnya itu tahu jeneng-jenenge iki apa kita harus tahu ya. Tuh, yang ke-10 yaitu julus litasyahud akhir, duduk karena tahiyat akhir. Terus yang ke-11 al-hadi asyara utawi kang nomor 11 iku at-tasyahudul akhir, moco tahiyat akhir. Jadi yang ke-10 ini tadi duduknya nih, duduknya ini rukun, bacaannya juga rukun. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ila akhir komentar. Toyib ngentut bisa di sini. Jadi duduknya itu rukun, bacaannya juga rukun. Masalahnya ada yang
gerak-geriknya itu rukun, cuman bacaannya sunnah. Makanya di sini ditulis kayak gini. Ya. Jadi kaya ruku, kaya iktidal, kaya duduk sing baina sajdata ini dhuwure ngono mau. Itu bacaannya sunnah. Sampean harus tahu. Jadi kaya rukuke ya Allahu Akbar. Sampean maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaannya subhana rabbiyal azimi ini sunnah, ya. Yang sampean itu rukun, yang harus dikerjakan itu rukuknya bukan bacaannya. Nah, kalau ini tadi, kalau tahiyat akhir ini duduknya itu rukun, bacaannya juga rukun. Ya. Jadi sampean ruko Allah Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai ya sampai Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa bacaannya itu sunnah. Sampean meneng ora maca ya ora apa-apa. Ya. Bacaannya sunnah, cuman gerak-geriknya itu rukun. Sampean harus paham. Ya, kalau tahiyat akhir duduknya tawaruk tadi, yang duduk pakai pantat tadi itu rukun, bacaannya juga rukun. Tuh. Pahami? Asani asaro yang nomor 12. Asani asaro utawi kang nomor 12 iku as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat nabi fit tasahudil akhir, membaca sholawat nabi di tahiyat akhir. Nek tasahud mangkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sholawat terusane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ saja. Yang rukun sampai tua gue. Jadi yang rukun itu cuman sampai ala qaulin mekur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala qaulin teko wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi sing terusane kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kayak sunnah bisa. Enggak sampean bojo enggak apa-apa. Jadi kalau sholat tarawih itu kalau saya sendiri yang saya pakai itu tahiyat akhir cuma sampai toko asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi. Makanya sholat tarawih itu cepat. Saya ambil wajib-wajibnya saja. Rukuk ya wis meneng Allahu akbar bihasbi tasbihata ini. Allahu akbar selama awal dhewe tumakninah sekira kita membaca 2 tasbih. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi karo sami Allahu liman hamidah rabbana wa hamdulillah ora diwaca bar wis. Masalahnya ya nang pondok enggak masalah semua dibaca. Masalahnya jamaah ya wis genah. Sampeyan lek nang masyarakat kok waca kabeh makmum entek. Nggih. Jadi selama Rasulullah makmumin kayak piye. Salat kok ana cah cilik-cilik biasane cah nom-nom niku lek salate suwi yo gah. Nggih, wah kono lho penak masjide, salate cepet. Sampeyan pengalaman mesti. Nggih, sampeyan pengalaman ngono iki. Dadi bagi kita yang udah tahu ilmunya itu semua kita pakai sesuai dengan keadaannya. Ya, paham lah. Jadi kau amin untuk kok mulai neng ngomah dari kiai, ini kau min. Wah, harus ngaju, kudu maju min. Sampai tahu ngaji, kudu maju, ngaji. Kok gawe kok cepet temen wis tak aku duwe ilmune. Oh no. Aku nang Taiwan yo ngaji ya gitu. Oh no. Oh, pokok kira aku ora tau ngaji. Nah, aku dhewe ilmu kok cepet men wis gampang Pak. Aku duwe landasane. Ngono, lek ora paham tak tekokne. Pak Ridwan omah itu lu ngagung tak telepone ya. Wongone ngono. Gampang men. Terus yang ke-13 asalisa asaro utawi kang nomor 13 iku assalamu uluk salam.
sing pertama. Nah, ini harus tak tambahi dewi, sampean kadang orang ngerti. Jadi rukun sholat yang ke-13 yaitu salam yang pertama. Yang kedua juga sunnah ya. Jadi salam sing nengen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang rukun. Masalahnya kadang nih wong ki salat ki wis karek ngenteni salame kosong ngentut. Kadang ya aku ya tahu. Yang penting kita tahu rukunnya kayak gini. Jadi kepeil ya sendawa assalamualaikum warahmatullahi siji ae ora sak ngenteni sing kedua. Bar siji sedang ngentut ae tok aman sah salate. Jadi rukunnya wis bar. Jadi yang ke-13 yaitu salam yang pertama ar-rabi' asyara utawi kang kaping 14 yang terakhir iku at-tartibu urut-urut berurutan mulai dari awal tadi enggak boleh di loncat-loncat dan alhamdulillah muga-muga barokah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.